Dengan tidak mencoba menasihati suami Anda ketika dia berbuat salah, tapi ya dengan kecerdasan Anda. Anda bisa memberi masukan ya atau mengajak diskusi saat waktunya tepat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah wa ba'du. Ya, sahabat Bunda ini rahmati Allah. Ya, edisi kali ini saya akan membagikan beberapa hal kecil ya yang mampu merebut hati suami menurut Islam. Nah, topik ini sengaja saya bahas karena sering ada pertanyaan yang muncul dari klien-klien saya. Ya, bagaimana sih caranya agar suami saya itu cinta sama saya? Atau gimana sih Bunda biar saya itu bisa merebut perhatian suami saya itu yang lebih sering perhatian sama gadgetnya atau sama hobinya, ya, sama teman-teman kerjanya, sama bosnya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum itu, ya silahkan Anda bisa simpan terlebih dahulu nomor yang ada di sini supaya Anda bisa berkonsultasi dengan saya bila ada masalah terkait urusan rumah tangga, cinta, pasangan, dan asmara. Baik sahabat Bunda yang dirahmati Allah. Untuk bisa merebut hati suami, ya sebenarnya Anda di sini tidak perlu melakukan hal yang terlalu wah, ya atau muluk-muluk. Nah, sebenarnya ada hal-hal kecil nih yang bisa Anda lakukan untuk bisa merebut hati suami Anda. Yang pertama, kenali suami Anda baik-baik. Nah, di sini Anda tidak hanya sebatas mengenalinya saja ya, tapi harus Anda tindak lanjuti dengan aksi nyata. Contoh nih, mungkin Anda sudah mengenal seperti apa karakter suami Anda. Apa hobinya, jam berapa biasanya dia pulang kerja, jam berapa biasanya dia bangun, apa makanan kesukaannya, dan apa yang bisa membuat suami Anda itu marah-marah dan emosi. Nah, selain mengenalinya, Anda juga harus bisa menindaklanjutinya dengan perbuatan. Misalnya, Anda tahu nih, suami Anda ini karakternya tidak suka dinasihati, ya, tidak suka diatur dan tidak suka diperintah. Nah, berarti Anda harus tahu bagaimana menunjukkan sikap Anda ya agar disukai suami. Misalnya, dengan tidak mencoba menasihati suami Anda ketika dia berbuat salah, tapi ya dengan kecerdasan Anda. Anda bisa memberi masukan ya atau mengajak diskusi saat waktunya tepat. Nah, dengan begitu, suami Anda itu pasti merasa lebih nyaman karena dia merasa bisa menjadi dirinya sendiri ketika bersama Anda. Nah, bila sudah begitu, berarti Anda sudah menang 1 poin di sini. Nah, lalu yang kedua, Anda bisa mencoba memasuki dunia suami Anda itu dengan ikut memperhatikan hobinya. Nah, bila memungkinkan nih, Anda juga bisa ikut melakukan hobi suami Anda bersama-sama agar hubungannya itu makin rekat. Nah, tapi seandainya Anda tidak bisa, ya Anda tidak perlu memaksa. Anda cukup menanyai suami mengenai hobinya. Ya, misalnya suami Anda hobinya main sepak bola nih. Nah, kan tidak mungkin toh Anda ikut main bola di lapangan bersama teman-teman suami Anda. Nah, di sini Anda bisa mencuri hati suami Anda. Misalnya dengan sesekali mengajaknya ngobrol sedikit tentang pertandingan sepak bola. Nah, yang ketiga nih. Sesekali tanyakan pada suami Anda ya, misalnya ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali ya dengan pertanyaan seperti ini. Mas, menurutmu selama ini aku sudah cukup membuatmu senang belum, Mas? Nah, kira-kira nih, apalagi yang perlu aku perbaiki supaya kamu itu bisa makin senang? Baik, kalau Anda belum pernah melakukan ini, ya, lalu Anda melakukannya, dijamin suami Anda itu pasti akan kaget dan mendadak senang hatinya. Nah, setelah suami Anda sudah mengungkapkan isi hatinya, ya Anda tunjukkan kesediaan Anda untuk menjalankannya dengan tulus. Nah, yang terakhir, untuk merebut hati suami Anda perlu melengkapi tips dari saya tadi dengan doa dan ikhtiar spiritual rutin setelah sholat dan
atau sebelum tidur. Nah, misalnya di sini dengan memperbanyak zikir ya, menggunakan tasbih karomah ar-Rahman yang insya Allah energi positifnya itu dapat membantu menjernihkan aura rumah tangga Anda sehingga selalu adem, ayem, dan harmonis. Baik, ini yang bisa saya sampaikan di edisi kali ini dan semoga bermanfaat. Ya, silahkan Anda bisa menghubungi nomor di bawah ini ya bila Anda masih punya pertanyaan. Dan sampai jumpa lagi di topik selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.